pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, salah satu pimpin kita dalam doa. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu Ibu akan mengabsen. Apakah hari ini semua hadir? Semua hadir Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin bertanya, apakah tugas minggu lalu yang Ibu berikan untuk mengamati 5 makhluk hidup dan 5 benda tak hidup, apakah kalian sudah mengamatinya? Sudah Ibu. Oke. Jadi tugas tersebut nanti salah satu membacakan pada akhir pelajaran nanti ya. Ya Ibu. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengamati makhluk hidup dan benda tak hidup dan juga menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, kenapa Ibu ini menanyakan tugas yang minggu lalu Ibu berikan? Karena akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Tidak Ibu. Oke, jadi baik. Di sini Ibu akan menjelaskan makhluk hidup itu dapat dibedakan dengan makhluk tak hidup. Jadi, makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan. Apakah sudah mengerti? Sudah Ibu. Baik, jadi selanjutnya benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Nah, makhluk hidup itu termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah Ibu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah bernapas. Nah, bernapas adalah menghirup udara yang diantaranya oksigen dan mengeluarkan udara yang diantaranya karbon dioksida yang lebih banyak dari yang dihirupnya. Yang kedua, bergerak. Bergerak artinya berpindah tempat, contohnya berjalan, berlari. Nah, itu yang dinamakan bergerak. Yang ketiga, makan dan minum. Nah, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum agar bisa melakukan aktivitas setiap hari. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses peningkatan volume, ukuran, jumlah, dan sel-sel tubuh pada makhluk hidup. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Ciri yang kelima adalah iritabilitas. Nah, apakah ada yang tahu iritabilitas itu apa? Tidak Ibu. Nah, iritabilitas itu sama arti dengan peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya seperti putri malu. Pada saat kita menyentuhnya, daunnya akan menutup. Nah, putri
malu itu termasuk iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Ciri yang keenam yaitu berkembang biak. Nah, kenapa makhluk hidup membutuhkan berkembang biak? Karena semua makhluk hidup ingin selalu memiliki keturunan agar tidak punah. Yang ketujuh adalah adaptasi. Nah, adaptasi itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi sama halnya dengan semua makhluk hidup pasti membuang zat sisa hasil metabolismenya. Nah, ini adalah 8 ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke. Jadi sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk membentuk kelompok untuk mendiskusikan tugas yang Ibu berikan minggu lalu. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya Ibu. Jadi baik, sudah sampai 5 menit. Di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerjanya. Ibu akan memberikan kepada kalian dan kalian akan menuliskan hasil pengamatan kalian minggu lalu. Setelah itu salah satu membacakan hasil diskusi tersebut. Ya Ibu. Jadi baik, Yos silakan bacakan hasil diskusi. 5 makhluk hidup. Yang pertama cacing, yang kedua pohon pisang, yang ketiga putri malu, yang keempat pohon kelapa, yang kelima cicak. Dan 5 benda tak hidup. Yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga batu, yang keempat meja, yang kelima kursi. Oke, baik, kita beri aplaus untuk teman Yos. Apakah kalian sudah mengerti dengan pelajaran kita pada hari ini? Sudah Ibu. Oke, jadi baik. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi, makhluk hidup itu adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan. Dan makhluk hidup itu dapat dibedakan dengan makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sedangkan benda tak hidup itu benda yang tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Artinya dengan bantuan manusia. Terus ciri-ciri makhluk hidup ada bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, berkembang biak, adaptasi, dan ekskresi. Nah, jadi baik, pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan tugasnya. Kalian cukup mempelajari kembali materi yang kita pelajari pada hari ini. Minggu depan Ibu akan kasih kuis. Ya Ibu. Baik, pelajaran kita cukup sampai di sini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Ibu.